Mendekati sidang perdana perceraiannya pada bulan Mei mendatang di Pengadilan Agama Kota Depok, pasangan Daus Mini dan Yunita Lestari justru terlibat perang urat syaraf. Tak jelas siapa yang memulai atas pecahnya pertikaian ini. Yang jelas, antara Daus Mini dan Yunita Lestari seakan merasa benar dengan keputusannya saat ini. Lantas, mungkinkah jika ini efek dari status baru mereka yang akan segera mereka sandang, yakni sebagai duda dan janda? Kita tidak bisa lagi bersama karena karena kita udah tidak cocok gitu. Kita udah sering ribut, jadi ya ini yang terbaik untuk aku dan Daus gitu. Yang pasti ya berat, besar, ya bisa dibilang begitu. Tapi yang pasti tetaplah hanya aku dan Daus yang tahu karena kita berdua yang ngejalanin gitu. Yang pasti memang kita tidak bisa lagi untuk bersama. Saya yang merasakan, saya tidak mau masyarakat ikut larut dalam kesedihan, nggak mau, udah apa-apa. Ini anggap aja ini suatu ujian gitu ya, dari Tuhan. Kisru Yunita dan Daus Mini pun tak lagi tertuju soal hadirnya orang ketiga sampai kesibukan Yunita sebagai penyanyi. Yunita yang kerap berapi-api dalam menjelaskan soal konflik rumah tangganya tiba-tiba merasa tersinggung dengan ucapan sahabat Daus, Bopak Castello. Kegerahan Yunita itu terlihat saat ia menjadi tamu di acara yang dipandu oleh Bopak. Bopak yang memposisikan sebagai host acara tersebut dianggap Yunita sengaja memperkeruh hubungannya dengan Daus. Bahkan dengan tegas Yunita menuding jika selama ini suaminya telah salah gaul. Om Bopak harus tahu kalau aku sama Daus itu minta cerai. Ini saya bukan yang pertama. Bos, bukan Om Bopak. Ya. Saya bos di sini. Ya, oke. Jadi yang nama Om Bopak siapa? Jadi itu Om Bopak yang bilang, bukan saya yang bilang. Aku nggak nyebutin. Kalau seandainya kalau memang Om Bopak mau menguliti silakan. Jadi aku minta maaf banget sama papi di rumah. Aku minta maaf banget, Pi. Aku demi Allah aku nggak ada niatan untuk ngejelekin kamu sedikit pun, tapi sahabat kamu sendiri yang berusaha untuk memancing. Jadi Daus tuh sebenarnya dia tuh memang istilahnya kita sudah berpisah gitu, tapi aku yakin banget Daus itu sebenarnya baik. Dia itu cuma salah gaul itu aja sebenarnya. Melihat gaya Yunita yang seperti orang kebakaran jenggot ini seakan mengingatkan sikap Yunita ketika ia menjelaskan soal suaminya yang pernah bermain api dengan pedangdut Mary Amril beberapa waktu lalu. Lantas, apakah marah dan emosinya Yunita ini adalah upayanya menutupi soal kabar yang menyebutkan jika dirinya memiliki pria idaman lain? Biarin aku aja sama Daus yang tahu kenapa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan. Karena Daus tuh tetap, apapun yang terjadi, Daus tuh tetap yang terbaik di mataku gitu. Jadi dan akan terus begitu sampai kapanpun. Walaupun kita nanti udah nggak bareng, tapi tetap Daus tuh ada nilai plus di mataku. Ada deh, mau tahu aja. Sebagai istri, tentunya Yunita telah berpikir mengenai kondisi Daus yang berbeda, termasuk dengan siapa suaminya itu menjalin pertemanan. Begitu pula dengan Daus, ketika Yunita bersedia menerima pinangannya, Daus tentulah sangat beruntung dengan sikap legowo Yunita. Lantas, siapakah yang tak merasa diuntungkan dalam perceraian ini? Benarkah jika sebagai sahabat, Bopak telah wanti-wanti pada Daus mengenai sosok Yunita? Sedih itu kalau misalnya mengingat-ingat masa-masa aku sama Daus ketika kita masih susah dulu gitu sih. Dan yang pasti kalau sudah ngebahas tentang masa lalu gitu, itu ya kenangan yang indah itu kadang-kadang kalau diingat bisa menitikan air mata kayak gitu. Dulu pun pada saat dia punya keputusan untuk menikah, Bopak tuh udah wanti-wanti sama Daus. Us, kalau lo cari istri, carilah istri yang bisa jadi mata lo. Bisalah istri yang tangannya menjadi tangan lo. Bisalah kakinya yang menjadi kaki lo, gitu. Setiap wanita yang menikah sama Daus ini, itu dia harus punya hati yang benar-benar hati singa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan nanti dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ah, si perempuan itu suka sama Daus karena Daus top, misalnya gitu. Suka sama Daus karena begini-begini gitu. Tapi waktu itu pas kita lihat di sisi Bopak,
mungkin calon lo ikhlas kali, kita bilang gitu. Semoga hujatan yang ada di luar tuh nggak jadi buat lo, biar dia jadi kaki lo, kan gitu. Nah pada saat kejadian udah selesai begini kan kita sebagai sahabat gak bingung. Ternyata tongkat, matanya kaki Daus tuh hilang, kan gitu. Ya kalau Bopok ya skeptis lah, melihatnya skeptis lah, melihatnya bukan karena Bopok sahabatnya Daus, tapi kita lihat dari sisi realistis saya lah dalam hidup, kan gitu. Kan yang tahu diri dia sendiri, kan gitu. Apakah dia ngebohongin hatinya selama ini, kan gitu, berpura-pura sayang dengan dia gitu, kita nggak tahu. Atau ada kepentingan bisnisnya, kan kita nggak tahu. Hujan air mata warnai pemakaman keponakan Feli Chibi. Benarkah ada penyesalan dalam benak Feli? Selanjutnya di Seleb on Cam.